Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita masih bersua kembali di channel yang sama, yaitu Kang Toko TV. Semoga channel ini bisa menjadikan sebuah dakwah melalui setiap apa yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan sebuah kemanfaatan bagi kita bersama. Karena apa? Karena sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang lain. Apalagi di dalam kehidupan ini, pernak-pernik warna-warni kehidupan ini, kalau kita tidak melakukan sebuah pencerahan-pencerahan di dalam diri kita, maka jiwa kita akan gersang. Kita akan cepat putus asa di dalam menerima suratan dari Yang Maha Kuasa. Tentunya apa yang menjadi sebuah ketetapan atau garis kehidupan yang kita jalani, kalau tidak kita sering melakukan pencerahan di dalam diri kita sendiri, maka kita akan menemukan jalan buntu atau putus asa di dalam melakukan hidup dan penghidupan ini. Minimal kalau kita bisa melakukan sebuah pencerahan di dalam diri kita sendiri, kita tidak akan membuat kegelapan pada yang lain. Kalau kita melakukan sebuah pencerahan-pencerahan dengan selalu meneliti keadaan pribadi, selalu berusaha untuk memperbaiki diri, niscaya semakin lama kita akan terasah di dalam ngaji diri, sehingga kita tidak akan berbuat kezaliman atau kita tidak akan mengganggu kehidupan yang lain. Karena hakikatnya di dalam hidup ini, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat, bukan membuat kerugian. Kalau kita sering melakukan sebuah kemanfaatan pada diri sendiri, niscaya energi kita nanti akan mampu menerangi, memberi pencerahan bagi yang lain. Jadi di sini dengan apa? Dengan kita selalu belajar. Kalau di dalam sebuah lafadz orang muslim yang sering kita lakukan dengan zikir, dengan membaca la ilaha illallah, itu bukan sekedar bacaan saja, tetapi ada nilai-nilai di dalamnya dalam melakukan sebuah pencerahan. Contoh ketika kita melafadzkan la, disitulah kita sedang berproses. Kita ini punya perangkat, yaitu ya di kepala, dada, kemaluan, tangan, dan kaki. Ini adalah suatu amanah, piranti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan la, itu kita bagaimana caranya untuk meneliti di dalam kepala kita itu isinya apa saja, apa hanya keburukan saja atau sudah ada perbaikan di dalamnya. Di dalam dada ini apa saja yang tergantung di dalamnya, apa hanya ada rasa iri, dengki, hasud, ghibah, dan sebagainya. Ya kita harus teliti. Dan di dalam kemaluan kita ini apakah sudah benar kita ini menjalankan dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Karena apa? Kemaluan ini adalah sumbernya hawa nafsu, keinginan. Ketika tidak pada tempatnya, maka akan terjadi perusakan-perusakan di dalam kemaluan itu. Contohnya ketika kita menggunakan alam penciptaan, alam kesucian yang ditempatkan di kemaluan ini tidak pada tempatnya atau bukan pada haknya, itu akan menjadikan sebuah kerusakan-kerusakan yang terjadi karena tidak ada ridho dan restu di dalamnya. Kita punya tangan, kaki, apakah sudah berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan? Kita harus sering meneliti itu.
karena manusia itu daripada kelebihan itu lebih banyak kekurangannya. Nah, itu contohnya ya. Sementara ketika kita mengucap dengan lafadz ilaha, ilaha itu berpusat di indera atau sebuah pikiran yang di dalamnya ada penglihatan, ada penciuman, ada pendengaran, ada pengucap. Nah, ini kita harus sering meneliti bagaimana kita menggunakan penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita di dalam kita melakukan pengucapan kita. Nah, ini perlu diteliti. Kalau semuanya sudah kita teliti, maka satu persatu di dalam lafadz ini kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutnya dengan zikir ini tadi, diharapkan bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada, dan kita meminta maaf atas segala sesuatu yang kita miliki ini, karena kita terkadang di dalam menggunakannya tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya menuruti nafsu-nafsu yang menuju kesesatan pada diri kita. Nah, ini pentingnya lafadz-lafadz di dalam zikir. Jadi zikir itu bukan sekedar ucapan saja, tapi ada makna yang dalam di dalam sebuah lafadz yang kita lafadzkan itu. Ini diajarkan oleh para guru-guru saya dulu, dan sekarang saya akan mencoba untuk memberikan wawasan kepada panjenengan, siapa tahu bermanfaat. Allah. Lah, ketika kita membaca Allah itu kita berusaha untuk memurnikan kembali di dalam kesucian ruh, karena di dalam diri itu ada roh jasmani, roh nurani, ada roh rahmani, roh idofi. Nah, ini semua adalah perangkat-perangkat piranti yang perlu ditafakuri atau disikiri, karena di dalam tafakur itu adalah suatu perenungan dengan kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita diberi kepala, dada, kemaluan, tangan, kaki, diberi nafsu yang namanya lawama, amarah, sufiyah, dan juga diberi nafsu mutmainah, dan juga bagaimana kita diberi yang namanya panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengucap. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu ditafakuri atau kita zikirkan dengan melafadz-lafadz nama-nama keagungan beliau, supaya kita terlalu terhubung, terkoneksi, kita selalu memurnikan diri dengan contoh tadi, dengan dimensi-dimensi roh rohani tadi. Ada yang namanya roh jasmani, roh nurani, roh rahmani, roh idofi itu tadi. Tapi ini baru penggalan kisi-kisinya saja. Kalau ingin belajar, monggo kita belajar bersama di Palenggan Kearifan Nusantara setiap malam Kamis Kliwon. Nanti saya buka untuk umum. Dan kita di sini prosesnya sama-sama belajar. Saya dulu mendapat ajaran dari guru-guru saya, dan saya akan menularkan wawasan saya kepada panjenengan, dan kita coba untuk melakukannya dengan tirakat bersama. Dengan ini semoga kita menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Seperti itu yang saya sampaikan. Mohon maaf karena saya fakir ilmu, banyak keterbatasan dari saya. Kalau ada salah ngomong saya mohon maaf. Dilanjut nanti bisa simak konten-konten berikutnya. Terima kasih. Saya Mati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman bingung, negara dadi wangiku. Para pemimpin wis golek untung, rakyat iki padha lonjang lanjut. Saiki wayahe